Kali ini saya akan perkenalkan mengenai kata bantu hitung untuk makhluk hidup dalam bahasa Jepang. Seperti biasa, buat teman-teman yang nyari soal-soal untuk latihan belajar bahasa Jepang dari level N5 sampai N1, silakan klik link di bawah. Sudah saya sertakan linknya. Di situ ada beberapa latihan soal-soal ya dalam bentuk PDF. Sudah ada kunci jawabannya juga. Download aja, semua gratis. Ya, sambil nunggu Jepang buka lagi, latihan belajar bahasa Jepangnya ditingkatkan lagi ya. Makhluk hidup berarti manusia dan binatang ya. Kalau tumbuhan itu bukan masuk ke golongan ini. Kalau dalam tata bahasa Jepang seperti itu. Saya mulai dari kata bantu hitung untuk manusia dulu. Manusia ini ada gini ya, kalau saya membedakan ada yang versi biasa dan ada yang versi sopan. Versi biasa itu maksudnya ya untuk umum saja. Kalau yang versi sopan ya kalau kita misalnya di ranah kerjanya di ranah pariwisata, tentu bahasa kita ke tamu kan agak beda ya. Harus lebih sopan. Bahkan termasuk kata bantu hitungnya pun harus yang sopan. Nah, untuk manusia ada. Jadi saya mulai dari yang versi biasa dulu ya, yaitu dengan kata dengan nin. Kata nin ini dari kanji seperti ini ya. Simple dia bentuknya. Nin ini menyatakan orang. Jadi berapa orang? 1, 2, 3 orang. Ya, berarti ini cara hitungnya gampang ya. Cara penggunaannya gampang, tidak memiliki perubahan bunyi. Jadi berturut-turut ya dari 1 dan 2 dulu dia berbeda. Hitori dan futari. Ya. Hitori, futari. Setelah itu sanin, yonin, gonin, rokunin, shichinin, kemudian hachinin, kyunin, dan junin. Ya. Jadi ingat di bagian 1 dan 2 itu biarpun ditulis dengan huruf yang sama, tapi bukan bacaan ninnya yang keluar. Melainkan jadi hitori dan futari. Khusus untuk 1 dan 2 saja ya. Sisanya nin sampai berapapun jumlah orangnya, ratusan pun juga pakai nin. Itu yang versi biasa. Nah, itu tadi yang jumlah orang dalam bentuk biasa ya. Pakai nin. Kemudian bentuk interrogatifnya atau bentuk tanyanya itu pakai nanin. Nanin desu ka? Jadi itu artinya sudah berapa orang. Tapi yang versi biasa itu ya. Sekarang kita masuk ke yang kata bantu hitung orang tapi versi lebih sopan. Bila versi yang lebih sopan, kata nin tadi, itu kita ganti dengan sama. Huruf kanjinya seperti itu. Ya. Sama, ini bacanya sama. Di 1 orang dan 2 orang, jadi sama seperti tadi ya, ada perbedaan. Hitori sama dan futari sama. Kemudian yang di atas 2 orang, berarti 3 dan seterusnya, itu tambahan ada mei dan sama ya. Ada tambahan mei dan sama. Jadi sang mei sama, yomei sama, kemudian gomei sama, rokumei sama, shichimei sama, kemudian hachimei sama, kyumei sama, kemudian jumei sama, dan seterusnya gitu ya. Jadi hitori sama, futari sama. Setelah itu tambahkan mei. Jadi sang mei sama, yomei sama gitu ya. Nah itu mei sama itu sebenarnya ya memang lebih sopan ya, versi lebih sopan. Kemudian untuk bentuk interrogatifnya atau kata tanyanya ini juga beda. Kalau yang tadi kan nanin gitu doang. Nanin desu ka? Nah, itu sudah benar. Nah, sekarang yang versi sopannya pakai nang mei sama de irashaimasu deshou ka? Nah, kayak gitu ya. Versi untuk bertanya. Jadi berapa orang? Gitu. Pakai nang mei sama de irashaimasu deshou ka? Seperti itu. Ya, itu udah sopan lah. Cukup proper untuk dipakai di kalau misalnya kerjanya pariwisata ya. Berikutnya kata bantu hitung yang untuk hewan. Untuk hewan setidaknya saya tahunya cuma 3 ya. Ada dibagi berdasarkan ciri khasnya hewan itu sendiri. Misalnya yang paling umum dulu ya, ada
piki. 1 ekor. Piki ini kalau bagi saya pribadi ini adalah satuan hitung hewan pertama yang saya kenal. Jadi dulu apapun hewannya, ciri khasnya bagaimanapun saya hitungnya bilang piki. Ternyata tidak ya. Oke, piki itu sebenarnya dipakai untuk hewan yang ukurannya kurang lebih seperti apa ya? Kadal, kemudian kucing, anjing itu pakai piki. Ya hewan-hewan yang seukuran itulah yang masih memungkinkan untuk dijadikan sebagai pet, kayaknya begitu. Ya. Jadi kucing, anjing ya. Itu pakai piki. Huruf kanjinya seperti ini. Nah, kemudian cara hitungnya ya, berturut-turut dari 1 sampai 10 ada 1 ipiki. Kemudian 2 nihiki. 3 sangbiki, jadi bi dia. Sangbiki jadinya ya. Sangbiki. Kemudian 4 yonghiki. Yonghiki. 5 gohiki. 6 ropiki. Balik lagi jadi piki. 7 nanahiki. 8 hapiki. 9 kyuhiki. 10 jupiki. Ya. Jadi hiki, jadi piki ada, jadi biki juga ada. Kalau biki kan gampang, cuma di bagian 3 ekor saja ya. 3 ekor itu pakainya jadi biki dia. Nah, kemudian kata tanyanya itu adalah nang biki. Ya. Jadi nang biki itu nanya berapa ekor untuk binatang yang ya seukuran kucing, anjing, kadal mungkin juga. Ya. Nah, itu biki. Kemudian berikutnya adalah hewan yang besar. Ya katakanlah seperti sapi, kerbau, gajah, termasuk ini jerapah, itu badak mungkin juga, itu pakainya to. Huruf kanjinya seperti ini ya, to. Itu mungkin kalau kalian sadar ini sebenarnya adalah kanji atama, yaitu kepala. Tapi bisa dipakai juga untuk penghitungan hewan yang fisiknya besar. Ya mungkin filosofinya kalau saya cocok logi saya sih, karena kalau binatangnya besar mungkin kepalanya kelihatan banget gitu, jadinya oh ya to gitu. Mungkin seperti itu ya, itu cocok loginya saya aja. Oke, dari hitungan 1 dulu ya. 1 ito. Double T dia. Ito. 2 nito. 3 sangto. 4 yongto. Goto. Rokuto. Nanato. Hachito. Kyuto. Dan jutto untuk 10. Jadi perbedaan bunyinya hanya ada di 1 dan 10 ya. Ito dan jutto. Itu membuat bunyi to-nya double T, dia berganda. Nah, kata tanyanya jadi nanto ya. Nanto gitu. Berapa ekor sapi, gajah atau apanya itu ya? Berapa ekor? Oke. Itu to. Kemudian berikutnya adalah wa. Nah, wa ini dipakai untuk binatang yang punya bulu. Bulu ya, bukan rambut. Kalau yang di kucing atau di monyet itu namanya rambut. Kalau bulu itu biasanya identik dengan unggas ya, yang punya sayap juga. Ciri utama dari kata hitung ini adalah bersayap dia. Ya. Ciri utamanya adalah bersayap, yang bisa pakai kata bantu hitung ini, yang mana biasanya kalau sudah bersayap pasti punya bulu ya. Gitu. Jadi wa ya, dari ichiwa dulu ya. Huruf kanjinya seperti ini ya. Wa, ichiwa. Kemudian ada niwa. Nah, kalau 3 jadi sangba dia. Ichiwa, niwa, sangba. Kemudian kalau 4 yongwa, 5 gowa, 6 rokwa, 7 nanawa, 8 hachiwa, 9 kyuwa, kemudian 10 jupa. Nah, ini berubah lagi ya. Ada perubahan bacaan di angka 3 dan 10. Dia jadi pa untuk 10 ya, jupa. Kemudian jadi ba di angka 3, sangba jadinya. Nah, untuk kata tanyanya jadi bukan nangwa ya, tapi nangba ya. Jadi nangba
untuk kata tanyanya. Ada berapa ekor binatang yang berbulunya gitu atau bersayap ya, sorry, bersayap. Ciri utamanya itu sayap. Tapi saya lebih ingat karena biasanya kalau udah bersayap ada bulunya gitu. Ya. Oke. Nah, itu untuk kata bantu hitung hewan. Ada picky untuk binatang yang umum ya. Binatang yang ukurannya memungkinkan untuk dijadikan pet ya. Menurut saya begitu. Kemudian toe untuk binatang yang besar ya, sapi, kemudian gajah itu pakai toe. Kemudian wa untuk binatang bersayap ya, ya unggas lah. Unggas. Kemudian apa lagi? Serangga juga bisa ya, kan ada sayapnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.